yang sakit dengan metode 3J. J pertama jenis makanan, J kedua jumlah makanan, J ketiga jam makan. Oleh barusan dari rumah sakit nanti masih kembali lagi karena ingat jadwal di sini. Alhamdulillah kami setelah pensiun tahun 2012 ada kegiatan yang memang padat sekali. Justru setelah pensiun malah gak ada libur. Sabtu sampai Sabtu kembali full. Sampai hari Ahad full. Dan kami mendapat kepercayaan membersamai, membina pasien, keluarga pasien dan para tim medis di beberapa rumah sakit. Alhamdulillah, Allah berikan sehat. Mohon doanya semoga saya diberi kesehatan, sabar dan ikhlas. Jadi menghadapi orang sakit itu berbagai cobaan, ujian, menghadapi berbagai fenomena keluarga yang begitu. Oleh karena itu, falyanzur insanu ila ta'ami, maka hendaknya manusia memperhatikan apa yang dimakannya. Quran 80 ayat 24. Manusia akan sehat fisiknya, mentalnya, sosialnya, spiritualnya tergantung dari asupan makanan. Maka Allah kita menekankan falyanzur insanu ila ta'ami, maka hendaknya manusia memperhatikan apa yang dimakan agar bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kalau sakit-sakitan, cintakan Buddha. Dengan sehat fisik akan mau berprestasi, bekerja dunia akhirat bahagia untuk keluarganya. Maka Allah saumkan agar sehat, jaga pola makan. J pertama jenis makanan. Bagi orang ingin sehat di rumah sakit, makanannya diatur oleh rumah sakit. Yang selama ini tidak perhatikan apa makanan yang penting enak di mulut, tidak perhatikan sehat atau tidak. Maka Allah ingatkan, ya ayuhan nas, kulu lima bilati halalan kubur, wala tattabi'u syaitan, innahu lakum aduwwun bil Al-Baqarah 164. Wahai manusia, makanlah apa yang dibentangkan di bumi yang halal dan mati baik. Jangan berlangkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan musuhnya apa? Halal jenisnya, cara mendapatkannya, benar proses mengolahnya, dan benar cara makan. Menjadi energi taat. Hati-hati, ingat mati dari halal. Makanya kalau ingin jadi suami yang taat, istri yang taat, masyarakat yang taat, pejabat yang taat, tergantung asupan yang dimakan atau diminum. Mengapa orang dulu itu bersahaja, bahagia? Asupannya jelas, pikirannya baik sangka, sibuk asal perbaiki diri. Asupannya jelas. Ingat mama, jaga pola makan yang halal, rendah hati, keplosan roh, kasih sayang, gampang emosional, terjaga kesehatan mentalnya, berbagi bahagia. Itu ada pada bulan suci Ramadan. Bukan membeli, tapi berbagi, mengasihi senyum, menyapa, mengasih salam, mendoakan, mengajak bicara, kebahagiaan di bulan suci Ramadan. Sehingga sehat. Kalau ingin suami taat, istri taat, pejabat taat, masyarakat taat, sumber asupannya harus jelas. Indonesia dihuni oleh penduduk yang muslim mayoritas, berhaji, orang pintar, tapi kenapa
terjadi carut marut dalam kegelapan karena dipastikan yang dimakan haram. Mungkin jenisnya tidak, cara mendapatkannya, cara makannya. Betapa banyak di antara kita ngaku muslim, beriman, makan tidak tahan diri. Suap menyuap, suap menyokok, hadiah macam-macam. Tidak ditanya, wah apa ini? Dari mana ini? Makanya banyak orang ahli agama nggak berjiwa agama. Banyak orang pintar nggak benar. Kalau ini institusi pemerintah, swasta, organisasi politik benar, pemimpinnya, anggotanya harus sumber asal jelas. Kalau masuk kerja sudah jatuh menyogok, suap menyogok, gimana akan jadi benar? Dimakan, diminum, didarah, didaging, setan masuk. Setan itu ada produk tubuh manusia seiring bermalingnya darah. Maka gampang marah, gampang tersinggung, nggak mau diingatkan, nggak mau dinasihati, ini benar sendiri, sombong, angkuh, merasa degaya, kejam, sadis. Pasti makanannya haram. Apa itu ngaku kiai, ngaku ulama, ngaku habaib, ngaku pejabat, apa bentuknya? Harus pelakunya menyimpang dari syarat haram. Itu berkaitan dengan mental. Malas ibadah, ngaku Islam, benci pada orang Islam. Biasa. Membela mati-matian orang yang senantiasa pengkhianat bangsa, pasti haram. Gak berani menyatakan baik atau tidak. Gak berani menyatakan amar buat nahi mungkar. Jelas makanan haram. Orang makanannya halal, dia tawadhu, rendah hati, tapi jangan dicoba. Kamu mendalam, tidak takut pada siapapun, kecuali takut hanya kepada Allah. Allah jaga melalui para malaikat-malaikatnya. Puasa berdasarkan itu jujur, makannya didangkan. Sedangkan toyib penyakit fisik. Makanya dalam konsep Islam jenis makan tidak boleh mengandung 3P. Ada 7 minuman 3P: pengawet, pewarna, perasa. Menyebabkan penyakit muncul kita. Dulu itu orang tua kita, mbah-mbah kita yang berjuang kita, terhadap Rasulullah jarang sakit, baik mental maupun fisiknya. Mengapa? Makanannya halal dan thayyib. Sekarang punten dan sewa apa? Anak masih remaja sudah kanker lahir, kanker payudara, minum Islam, diabetes. 3 bulan lalu ada pasien kami di rumah sakit Germina, salah satu di rumah sakit Germina. Anak SD dan SMP sudah cuci darah 2 kali sebulan. Wah, orang tersibuk dengan keparteannya, dengan usahanya, istananya, anggota dewannya, lupa mendidik anak, membina anak generasi ke depan. Makanan, minumannya serba pengawet, pewarna, perasa. Ibu tidak kebagian orang tuanya, betapa melalui kami bagi siapa penting pelan untuk anak